Hello students, good morning everybody. How are you this morning? Yeah, I hope my students all fine. Keep spirit and you are ready to join my subject this morning. Alright, we continue our material about English subject, bahasa Inggris. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bahasa Inggris. And the title of our subject about pronoun. Nah, jadi judul pertemuan kita untuk hari ini masih tentang pronoun ya. What's the meaning pronoun? Apa arti dari pronoun? Ya, pronoun itu artinya kata ganti. Ya, kata ganti. Alright. Before we continue our material, I will explain you. Firstly, I will explain you about kompetensi dasar, basic of competence. Ya, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 2, siswa diharapkan mampu. Pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan memberi ucapan selamat dan pujian bersayap serta responnya. Merespon ucapan selamat dan pujian bersayap dengan menggunakan struktur teks dan unsur bahasa yang tepat sesuai dengan tujuan dan konteks penggunaan. Ketiga, memberikan ucapan selamat dan pujian bersayap dengan menggunakan struktur teks dan unsur bahasa yang tepat sesuai dengan tujuan dan teks penggunaan. Oke, kita akan lanjut. Ya, ini materi kita. Look at the picture. What do you think they are doing? What does it take place? Why do you think so? Check your answer with your friend. Nah, jadi di sini ada beberapa orang. Mereka itu sedang apa? Itu mereka sedang makan ya. Sedang mengambil makanan ini. Kalau kita kenal ini cara makan prasmanan ya. Bantu diri masing-masing. Nah, mereka sedang makan. What do you think they are doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Berarti mereka sedang mengambil makanan. Where does it take place? Di mana ini kemungkinan terjadi? Nah, ini di mana terjadi? Nah, berarti bisa saja ini di restoran. Nah, di restoran. Why do you think so? Mengapa Anda berpikir demikian? Ya, karena biasanya di restoran itu tempat menyediakan makanan dan minuman. Okay, can you understand? Alright, kita akan lanjut. Itulah tentang gambar. I hope you understand about the pictures. Ya, Anda bisa memahami apa yang ada di dalam gambar. Kita akan lanjut. The following is an example of conversation between Edo and Slamet who meet for the first time in a party. Like in the picture, they are introduced themselves to each others to know their acquaintance better. Read the dialogue silently first. Pay attention to how introduce yourself. Discuss the expression used with your classmate sitting next to you. Then act out pretending to be Edo and Slamet who introduce themselves to each other. Nah, ini maksudnya percakapannya ini. Berikut ini adalah contoh percakapan antara Edo dan Slamet yang bertemu pertama kali di sebuah pesta, seperti yang dilihat di gambar tadi. Nah, ini gambarnya. Berarti mereka baru bertemu di pesta. Ya, sometimes if we are go to the party, ya, so we meet a new friend, teman yang baru. Ya, so if we meet new friends, so we introduce one each other. Kita biasanya kalau kita bertemu dengan orang yang baru, berarti kita harus memperkenalkan diri satu dengan yang lain. They introduce themselves to each other to know their acquaintance better. Ya, mereka memperkenalkan diri satu dengan yang lain, ya, untuk lebih mengenal satu dengan yang lain dengan lebih baik. Read the dialogue silently first. Baca dialog ini secara silent, maksudnya silent ini tanpa bersuara, dengan membaca dalam hati. Pay attention to how introduce self. Perhatikan bagaimana mereka memperkenalkan diri. Discuss the expression used with your classmate sitting next to you.
Coba Anda diskusikan ungkapan yang mereka gunakan dengan teman sekelas Anda atau teman di samping Anda. Then acts out pretending to be Edo and Slamet with who introduce themselves each other. Dan kamu bertindak seolah-olah seperti Edo dan Slamet yang memperkenalkan diri satu dengan yang lain. Itulah tentang materi ini. Kita lihat contohnya di bawah. Di situ, hello, I'm Edo. May I know your name, please? Katanya, sure, I'm Slamet. I'm from Jepara. What about you? I am from Raja Ampat. I work in tourism resort. I work for a furniture company. Have you heard about Ukir Jepara? Ini percakapan mereka. Hello, nama saya Edo. Bolehkah saya tahu namamu? Katanya dua. Sure, tentu saja. Saya Slamet. Saya dari Jepara. Bagaimana dengan Anda? Katanya saya dari Raja Ampat. Saya bekerja di sebuah restoran. Restoran objek wisata. Katanya saya juga bekerja di perusahaan perabot. Perusahaan perabot. Apakah Anda pernah mendengarkan Ukir Jepara? Maka ini, yes, and I want to know more about that. Ya, dan saya ingin mengenal lagi tentang itu. Tentang itu apa? Tentang Ukir Jepara. Yang keenam, it is a specific carving patterns created in Jepara. Itu adalah sebuah pola lukisan yang lukisan kayu, ukiran kayu. Itu sebuah ukiran kayu spesifik yang diciptakan yang ada di Jepara. Itulah percakapan mereka. Kita lanjut. Di sini di bagian B, image that you and your classmate are invited to a party and become the guest there. Think about the use new identities. For instance, you can pretend to become your favorite football player, singer, or scientist, etc. The new identity make you unfamiliar with each other because that is the first time you meet. Talk to each other and introduce yourself. Tell about your family, your profession, and your hobbies. Can you use the following questions? Di sini di bagian B ini, image, bayangkan, anggap Anda, kamu dan teman-temanmu diundang di sebuah pesta dan menjadi tamu di sana. Think about, coba Anda pikirkan kamu menggunakan identitas yang baru. Maksudnya di situ kamu menggunakan bukan namamu tapi identitas yang baru. Seperti contoh, kamu itu pretended. Pretended itu artinya berpura-pura. Kamu berpura-pura menjadi favorit Anda, hobi favorit Anda adalah bola kaki. Walaupun Anda tidak tertarik dengan bola kaki, tapi anggap Anda suka dengan bola kaki, pemain bola kaki, atau singer, penyanyi. Scientist itu artinya ilmuwan. The new identities make you unfamiliar with each other because it is the first time to meet. Identitas kamu yang baru ini yang membuat kamu agak asing dengan satu dengan yang lain, dan ini adalah baru pertama kali kamu bertemu dengan mereka. Talk to each other, Anda bicara satu dengan yang lain dan Anda memperkenalkan diri. Tell about your family, ceritakan tentang keluarga Anda. Your profession, tentang pekerjaan Anda, keahlian Anda, atau juga dengan hobi Anda. Kamu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan di bawah ini, di situ, may I know your name, please? Can you tell me what your profession is, or what do you do? What's your hobby? Do you like painting? Do you like music? Jadi ini yang kamu gunakan dengan teman-teman kamu nanti Anda membuat percakapan seperti itu. Make this question to your friend, and your friend will answer your question, and maybe they will give you question. Jadi teman-teman Anda akan menjawab pertanyaan ini, dan setelah itu juga mereka akan memberikan pertanyaan balik kepada Anda.
Misalnya, may I know, bolehkah saya tahu siapa namamu? Can you tell me what's your profession? Bolehkah kamu ceritakan apa pekerjaan Anda? Atau what do you do? Apa yang kamu lakukan? What are your hobby? Apa hobi Anda? Do you like painting? Apakah Anda suka melukis? Do you like music? Apakah Anda suka musik? Jadi seperti itu. Jadi itulah membuat contoh-contoh membuat percakapan. Di situ di bagian C-nya, think of other question. Coba Anda pikirkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. You may also introduce your friend who also use new identity to other guests. Introduce yourself or your friend to at least 2 people. Jadi kamu coba memikirkan pertanyaan yang lain. Ya, you may also, mungkin juga kamu memperkenalkan temanmu atau juga identitas yang baru terhadap tamu-tamu yang lain. Introduce yourself, perkenalkan dirimu atau temanmu minimal kepada 2 orang. Itulah tentang materi ketiga. Jadi nanti itu silakan dikerjakan. Sekarang kita lanjut. Chapter 2. Di chapter 2 ini, congratulation and complimenting others. Ya, congratulating and complimenting others. Congratulating artinya di sini mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat atau memberikan pujian kepada yang lain. Ya, bagaimana cara kita mengucapkan selamat? Ya, for example, the people have a wedding party, melaksanakan pesta pernikahan, berarti so we express congratulation atau congratulating, atau menempati rumah baru, atau dapat jabatan yang baru, atau dapat pacar yang baru. Jadi itu congratulation. Complimenting artinya memberikan pujian. Memberikan pujian ini, ya, for example, your friend use beautiful clothes, menggunakan pakaian yang cantik, so we give complimenting. Or you visit your house friend, Anda berkunjung ke rumah temanmu, maka Anda memberikan pujian dengan mengatakan rumahmu bagus sekali. Ya, rumahmu bagus sekali, seperti apa ya? Seperti istana. Atau kamu cantik sekali. Atau kamu ganteng sekali. So, yeah, that is the kind of complimenting. Ya, kita masuk di contoh. Di sini ada 2 gambar. Ada 2 gambar. Jadi di situ gambar pertama ada orang yang pergi memancing. Jadi bagaimana dia memberikan pujian atau mengucapkan selamat? Berarti lihat di tangannya ada ikan. Berarti dia memberikan jempol. Bagaimana cara dia memberikan pujian dengan ikan yang dia dapat. Berarti ini salah satu contoh ungkapan memberikan pujian atau mengucapkan selamat. Biasanya dia mendapatkan banyak rezeki. Yang gambar yang kedua, ada orang yang sudah sembuh. Ya, mungkin dia sudah tabrak kemarin, berarti dia masih apa, tapi setidaknya dia sudah sembuh. Ya, maka kita memberikan ucapan selamat. Biasanya kalau seseorang sudah sembuh dari penyakitnya, berarti kita senang dan memberikan ucapan selamat atau memberikan pujian. Ya, kamu ya luar biasa. You are remarkable. Oke, kita lanjutkan di materi berikutnya. Describing. Ini materi yang baru. Describing and guessing. Describing and guessing ini, describing ini menggambarkan dan menebak. Jadi kita masuk di teka-teki, ya, puzzle. Maksudnya teka-teki ini, your friend will describe something and after that please you guessing what is. Temanmu akan menggambarkan sesuatu dan setelah dia menggambarkan sesuatu, coba tebak apa itu. Misalnya, do this game in groups. Your teacher will tell you how to play this guessing game. You have to guess what the word your teacher has described.
Jadi di sini kita bermain game. Anda suka bermain game? Ya, permainan game. Di sini kita membuat kelompok dan gurumu akan mengatakan kepadamu bagaimana cara memainkan game ini. Kamu harus menebak apa kata-kata yang digambarkan oleh guru. Kamu harus menggambarkan apa kata-kata yang digambarkan oleh guru. Baik, di sini kita masuk contoh. For example, a person who serves passengers in a flight. He or she is a flight attendant. Di sini, after you know how to play the game, your teacher will ask you to make groups of 3 to play the game. The group who can guess more word will be the winner. Di sini pertama dulu yang di merah ini seorang yang melayani penumpang atau melayani penumpang di sebuah pesawat. Seseorang yang melayani penumpang di sebuah pesawat itu apa namanya? Dia adalah awak pesawat, ya, awak pesawat, atau pramugari, stewardess, bisa juga. Di sini setelah kamu tahu bagaimana cara memainkan game ini, gurumu akan menanyakan, meminta kamu untuk membuat grup 3 orang memainkan game ini, dan grup yang bisa menebak kata yang lebih benar, maka dia dianggap sebagai pemenang. Dianggap sebagai pemenang. Oke. Itu nanti silakan Anda buat materi-materi yang lain. Misalnya Bapak buat satu contoh. He is an animal. She or he has 2 feet, has a wings, and he so strong. Ya, what is that? Misalnya dia adalah seekor binatang. Dia memiliki kaki, dia memiliki sayap, dan dia sangat kuat. Kira-kira apa jawabannya? Ya, maybe you can answer eagle. Bisa menjawab elang. Bisa juga kita jawab ayam jantan. Seperti itu. Jadi describe something. After that, your friend will answer. What is the answer of your describing? Anda menggambarkan sesuatu, dan setelah itu nanti teman-teman Anda akan menjawab atau menebak apa yang Anda gambarkan. Oke, di bawah ini write down the English word for the following Indonesian word. Compare your word to your classmates. Di sini coba Anda menuliskan. Sudah ada kata-kata. Anda mengisi beberapa huruf, tapi sudah sebagian ada kata-katanya. Misalnya merayakan prestasi atau pencapaian. Misalnya merayakan. Apa contoh verb merayakan? Berarti C. Berarti celebrating. Celebrating. Berarti celebrating artinya merayakan. Jadi kamu isi kata-kata di bawah ini. Jadi silakan dicari yang lainnya. Oke, bisa difahami? Ya, I hope my student understand about this material, and I hope you do the task. Dikerjakan tugas ini, and that's all our meeting this morning, and good morning, and see you in the next meeting. Goodbye.